Pengembangan kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Sungai Pesona Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali, mulai ada titik terang. Satreskrim Polres Klungkung kembali menemukan sejumlah barang bukti baru. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memeriksa 13 saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Satreskrim Polres Klungkung menemukan bukti baru dalam kasus pembunuhan Nyoman Cita, 50 tahun alias Mancole, warga Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Di antaranya celana dalam dan sandal sebelah kanan serta handphone milik korban. Kasiomas Polres Klungkung, Ibtu Dewa Nyoman Alit Purnawibawa mengatakan pihaknya selain menemukan sejumlah bukti baru, juga telah menerima hasil autopsi jenazah korban. Dari hasil autopsi diketahui korban mengalami 4 luka tusukan, yakni 2 luka di punggung sebelah kiri, 1 luka di punggung sebelah kanan, dan 1 luka di bagian perut. Selain itu, polisi juga memeriksa CCTV di titik-titik sekitar tempat kejadian, serta memeriksa 13 orang saksi dari sebelumnya 9 orang saksi. Meski kalung emas seberat 70 gram hilang, namun pihaknya belum mendapat kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan berencana. Polisi meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus tersebut agar segera melaporkannya kepada kepolisian. Sudah diminta keterangan, saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini sudah ada 13 orang saksi yang sudah diminta keterangan. Kemudian hasil otopsi kemarin yang kita tunggu-tunggu itu sudah diberikan kepada kami, yaitu korban dinyatakan meninggal akibat tusukan benda tajam. Dalam hal ini di tubuh korban ditemukan 4 luka tusukan, yaitu di perut, di punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan, kemudian di punggung sebelah kanan lagi. Nah, jadi ada di punggung sebelah kanan itu ada 2 tusukan. Selanjutnya hasil penyelidikan kemarin yang terkini, Polres Klungkung berhasil menemukan sandal sebelah kanan, karena di awal penyelidikan ditemukan sandal sebelah kiri dan HP korban. Nah, kemarin ditemukan sandal sebelahnya lagi, sebelah kanan, serta celana dalam yang mungkin masih diduga milik korban, yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di lab forensik. Kejadian pembunuhan menggemparkan warga Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung, Bali. Korban yang merupakan pedagang lawar godel ini ditemukan tewas mengambang di Sungai Pesona Lepang, Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung. Saat ditemukan, tubuh korban terlihat sejumlah luka tusukan. Selain itu, kalung emas seberat 70 gram yang biasa dikenakan korban juga hilang, termasuk dompet dan identitas korban. Namun, sepeda motor korban ternyata masih berada di lokasi kejadian. Sandalnya sama, dekat-dekat sama. Laporan Bonajaya, Klungkung, Garuda TV. Di ujung. Hasil pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar Misteri tewasnya Nyoman Cita, 50 tahun, meninggalkan luka mendalam bagi pihak keluarga. Saat rangkaian penyelidikan masih berlangsung, pihak keluarga menggelar prosesi ritual nebusin, ngulapin, dan mecaru di TKP di sekitar alur Sungai Pesona Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali, yang menjadi lokasi penemuan jasad korban. Suasana haru hadir pada ritual upacara nebusin, ngulapin, dan mecaru yang digelar keluarga besar Nyoman Cita, korban pembunuhan disertai perampokan di sekitar alur Sungai Pesona Lepang.
Upacara nebusin bertujuan menebus kembali atma almarhum yang diyakini masih tertinggal di TKP setelah peristiwa itu terjadi. Selanjutnya dilaksanakan prosesi ngulapin untuk memanggil kembali sang atma dari lokasi kejadian. Keluarga korban kemudian menggelar upacara mencaru guna menetralisir TKP agar kembali bersih seperti semula dari berbagai energi negatif. Keluarga korban memilih menempuh ikhtiar secara niskala yang selaras dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali. Upacara yang dihadiri keluarga besar korban diawali lantunan mantra suci oleh pemangku serta melarungkan seekor bebek hitam ke sungai. Ritual tersebut bertujuan memanggil arwah agar kembali ke roh kasarnya. Keluarga juga berharap misteri dari kasus ini terungkap dan pelaku dapat segera ditangkap. Pihak keluarga menceritakan jika selama ini korban dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, mudah bergaul, serta kerap membantu secara finansial kegiatan warga di desa. Sudah prosesnya menembus ini biar rohnya tidak dibawa, artinya masih di bawah, biar menyatu ke badan kasarnya dan bisa mengungkap kasus-kasus pembunuhan siapa yang pelakunya biar cepat terungkap. Dan semua keluarga juga mendoakan biar cepat terungkap kasusnya siapa yang melakukan kejadian ini, artinya membunuh kakaknya. Semua prosesnya ke polisi, hukum. Dari pihak keluarga sudah menyerahkan semua pun nanti biar cepat terungkap dan mendoakan juga semua keluarga saya sendiri. Menurut yang pribadi orangnya lincah, bergaul luas, tidak pernah bikin masalah. Pokoknya orangnya happy dia. Orangnya happy ya. Dari kalangan bawah sampai atas bisa dia bergaul. Saya dengar juga suka menolong, suka berkegiatan sosial, itu benar juga? Iya betul. Ini rencana 17 Agustus ini mau bikin acara. Dia yang modalin. Biasa ada kegiatan itu donasinya dia yang. Hasil autopsi yang telah diterima penyidik semakin menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat luka tusuk benda tajam. Pada tubuh korban ditemukan 4 luka tusuk. Laporan Bona Jaya, Klungkung, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV.
Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kandang ayam broiler di Banjar Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem. Akibat peristiwa ini, puluhan ribu ekor ayam mati dan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Bos. Kebakaran terjadi pada dini hari sekitar pukul 001 waktu Indonesia Tengah. Api pertama kali diketahui saat salah seorang karyawan melakukan pengecekan rutin terhadap tungku pemanas kandang. Saat itu lampu di area kandang diketahui telah padam. Tak lama kemudian api muncul dari bagian timur kandang dan dengan cepat membesar. Para karyawan berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Sementara pihak lainnya menghubungi pemilik kandang, kepolisian, dan petugas pemadam kebakaran. Sekitar pukul 1.20 dini hari, 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Karangasem tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 2.30 dini hari. Akibat kebakaran tersebut, kandang berukuran 12 x 60 meter hangus terbakar. Puluhan ribu ekor ayam broiler juga mati dalam peristiwa ini, sehingga total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Modis bom. Jam berapa kejadiannya nih, Pak? Diketahui. Untuk kejadiannya jam gede, Bang? 12 malam. Jam 12 malam, Pak. Kira-kira setelah tahu Pak dari mana sumber apinya, Pak, kira-kira? Niku sumber apinya tetap dari pojok sana, tapi sumbernya pertama tenuningin karena sudah meledak lah, tahu dia gitu. Ada dengan suara ledakan, Pak? Ada suara kepet itulah, Pak. Gitu. Kayak konslet itu, Pak, ya. Kayak listrik konslet gitu. Setelah itu api langsung membesar, Pak, ya. Langsung artinya niku dah plastik niku dibakar lah. Niku lah. Sementara hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran. Polsek Sidemen telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mendata keterangan saksi, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa LPD Desa Adat Mambal Kecamatan Abian Semal Badung, Bali berinisial IWAW 56 tahun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana LPD. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah dengan nilai kerugian keuangan LPD berdasarkan hasil audit mencapai 33,6 miliar rupiah lebih. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana LPD Mambal terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat pada 28 Mei 2021 mengenai adanya sejumlah nasabah LPD Desa Adat Mambal yang tidak dapat menarik dana simpanan mereka. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit Tipikor Satreskrim Polres Badung melakukan penyelidikan. Sementara Prejuru Desa Adat Mambal meminta LPD Provinsi Bali melakukan audit terhadap kondisi keuangan LPD. Dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD diduga terjadi selama periode 2019 hingga 2021. Selama proses penyidikan, polisi memeriksa 111 saksi, diantaranya pengurus, staf dan badan pengawas LPD, puluhan debitur, nasabah deposito dan tabungan, 2 auditor kantor akuntan publik, hingga ahli hukum pidana. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menjalankan sejumlah modus dalam pengelolaan kredit di LPD Mambal. Salah satu modusnya dengan memberikan pinjaman menggunakan identitas sendiri, anggota keluarga, maupun nama pihak lain sebagai debitur. Kredit yang telah macet kemudian direstrukturisasi tanpa sepengetahuan debitur agar tetap terlihat sebagai kredit lancar. Tindakan tersebut diduga dilakukan demi memperoleh keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan sendiri. Sesuai dengan laporan polisi yang telah kami terima dari sejak 29 November tahun 2022, di mana kejadian ini
terjadi sekira tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang terjadi di kantor LPD Desa Adat Mambal, Kecamatan Abian Semal. Dengan korban para nasabah LPD Mambal telah kami lakukan dari tahapan penyelidikan sampai dengan penyidikan dan diawali dengan full bucket serta pemeriksaan para saksi, yakni ada sebanyak 111 orang saksi. Ya, nanti rinciannya bisa disampaikan kalau mau ditanyakan. Dengan menetapkan tersangka melalui tahapan gelar perkara tentunya berdasarkan dengan scientific crime investigation dan didasari dengan pemenuhan dua alat bukti serta dukungan barang bukti lainnya. Ditetapkan tersangka dengan inisial IWAW, laki-laki, umur 56 tahun. Nasabah LPD Desa Adat Mambal yang menjadi korban dalam kasus tersebut jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 87 berkas perjanjian kredit, 27 sertifikat hak milik sebagai agunan, 1 sertifikat hak tanggungan, 49 BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan, dokumen nominatif tabungan, deposito, dan pinjaman. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV.
Dengan pertimbangan faktor geografis dan menghindari proses pembelajaran 2 shift, 43 sekolah SD dan SMP di beberapa wilayah di Kabupaten Bangli, Bali menerima relaksasi daya tampung pada SPMB tahun 2026. Melalui relaksasi ini, proses pembelajaran bisa lebih efektif, nyaman, dan kondusif. Relaksasi yang diajukan ke Kementerian melalui BPMP Provinsi Bali berdasarkan kajian masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan tiap kepala satuan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis karena beberapa sekolah melebihi kuota dan harus melaksanakan proses pembelajaran dengan 2 shift. Dengan adanya relaksasi, 43 sekolah yang terdiri dari 30 SD dan 13 SMP se-Kabupaten Bangli bisa menampung siswa 35 hingga 40 orang per kelasnya, di mana sebelumnya hanya 28 hingga 32 siswa. Hal ini karena ketiadaan opsi sekolah lain di satu wilayah, ditambah tidak adanya angkutan siswa maupun jumlah tamatan dari satuan pendidikan sebelumnya di satu wilayah yang membludak. Sekolah yang mendapat relaksasi terdiri dari 21 SD di Kecamatan Kintamani, 4 SD di Kecamatan Bangli, 2 SD di Kecamatan Tembuku, dan 3 SD di Kecamatan Susut. Untuk jenjang pendidikan SMP terbanyak di Kecamatan Kintamani dengan 8 sekolah, diikuti Kecamatan Tembuku berjumlah 3 SMP, dan di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut masing-masing 1 SMP. Satu sekolah tersebut kita tetapkan berapa dia boleh menerima siswa. Ada yang relaksasi karena kita bandingkan dengan tahun sebelumnya seperti itu. Berapa sekolah relaksasi? Ada beberapa sekolah yang relaksasi lah. Seharusnya berapa jumlah muridnya? Kalau SD itu 28 siswa. Relaksasi menjadi 32. Ya. Itu memang diperbolehkan? Diperbolehkan relaksasi dengan pertimbangan tertentu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan ke BPMP, kemudian kita tetapkan bersama seperti itu. Dengan adanya relaksasi, pihak sekolah tidak serta-merta menambah jumlah rombongan belajar baru. Begitu pula dengan penerapan sistem belajar double shift yang sudah dilarang dari pusat untuk benar-benar dihentikan, sehingga dalam proses SPMB tahun ini bisa terjadi pemerataan siswa baru di seluruh sekolah yang ada. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV.